Ratusan warga desa Kedak Kecamatan Semen Kediri, Jawa Timur menolak rapid test yang akan dilakukan tim gugus tugas COVID-19. Warga khawatir bila hasil tes reaktif, pasien akan dikarantina di ruang khusus karantina desa. Puluhan warga desa Kedak Kecamatan Semen Kediri, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menolak kedatangan tim gugus tugas COVID-19 yang akan melaksanakan rapid test. Warga juga meminta portal pembatas jalan dibuka agar aktivitas kembali normal. Warga mengaku enggan menjalani rapid test karena khawatir nantinya akan ditempatkan di ruang karantina desa. Selain itu, mereka merasa dalam kondisi sehat setelah menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing. Semua warga itu mendengar mau ada tes rapid. Orang tua itu udah 3 hari ini nggak bisa tidur. Udah ya, nggak bisa tidur nyenyak lah. Alasannya kenapa Pak menolak rapid test? Karena warga kita merasa sehat semua Pak. Sedangkan yang sakit, yang sudah diisolasi di sana. Aksi unjuk rasa berakhir setelah dilakukan mediasi oleh polisi. Tuntutan pembukaan portal jalan pun dipenuhi. Selain itu, rapid test hanya akan dilakukan terhadap warga yang mengalami gejala sakit. Jumlah pasien positif corona di Jawa Timur masih sangat tinggi, lalu mengapa PSBB Surabaya Raya diakhiri? Untuk membahasnya sudah bersama kami ada Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Selamat siang, Bu Hovifah. Baik, Bu Hovifah, sebelum kita bicara soal berakhirnya PSBB di Jawa Timur, kemarin berakhir, bagaimana evaluasi selama ini, Bu? Ya. Tiap jam 16 dari mulai tanggal 28 April PSBB pertama selalu dilakukan rapat koordinasi antara Pemprov dan 3 daerah Surabaya Raya, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Hasil evaluasi sebetulnya di tanggal 21 Mei sampai tanggal 26 Mei ini akhir PSBB kedua dan awal PSBB tahap ketiga. Artinya itu rate of transmission-nya itu sudah sempat di bawah 1 itu selama 6 hari berturut-turut. Bahkan Gresik waktu itu sempat 0,3 dalam waktu 2 hari. Saya punya bayangan waktu itu kalau sudah 6 hari berturut-turut, kita tambah 8 hari, kita sudah bisa masuk new normal. Maka saat itu berapa kali kami menyampaikan silaturahimnya virtual, halal bihalalnya virtual. Tolong silaturahim antar tetangga saat ini kita tunda dulu. Berkali-kali saya bilang begitu karena tanggal 21 sampai dengan tanggal 26, 24 kan lebaran. Jadi 25, 26 itu artinya itu masih di bawah 1. Nah, tetapi kemudian mungkin interaksinya tidak bisa dikendalikan sehingga akhirnya naik lagi. Hari ini 2 hari lalu Gresik itu artinya sampai 1,6, kemudian Sidoarjo 1,2, Surabaya 1,0, tetapi attack rate-nya, IR-nya itu masih 94,1 Surabaya ini per 100.000 penduduk. Artinya resiko kemungkinan terjadinya penularan di Surabaya ini masih jauh di atas DKI. DKI kemungkinan sudah 72 per 100.000 penduduk, Surabaya ini masih 94,1 per 100.000 penduduk. Nah, data-data ini sebetulnya dari tanggal 7 malam ketika wakil dari ketiga daerah ini sudah mulai rapat, kemudian tim dari epidemiologi FKM UNER yang dikomandani Pak Dr. Windu sesungguhnya sudah menyampaikan ini belum aman, sabar dulu. Dalam rekomendasinya juga begitu, sabar dulu gitu. Nah, kemarin ketika para kepala daerah, Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, lalu PLT Bupati Sidoarjo datang lengkap dengan Forkopimda, DPRD-nya juga, kembali dijelaskan oleh Pak Dr. Windu, koordinator dari
tim epidemiologi dari FKM UNER bahwa kondisinya masih seperti ini, attack rate-nya masih sekian, artinya rate of transmission-nya masih sekian. Kemudian hasil surveinya tingkat kedisiplinan masyarakat yang ke pasar sekian persen tidak menggunakan masker, sekian persen tidak physical distancing, kemudian yang ke mall, kemudian yang ke transportasi publik. Jadi hasil survei dengan sampling 3.407 itu artinya margin of error-nya rendah. Ketika margin of error-nya rendah, relatif ini bisa dijadikan referensi oleh ketiga kepala daerah. Artinya semua sudah kita sampaikan, dijelaskan oleh ahlinya, dan kemudian diambillah keputusan berdasarkan usulan dari tiga kepala daerah. Mereka akan melanjutkan dengan mekanisme yang kira-kira diharapkan bisa memberikan efektivitas sesuai dengan kearifan lokal, kira-kira gitu. Karena garantornya adalah kepala daerah. Kami dari Forkopimda, saya, ada Pak Pangdam, ada Pak Kapolda, ada Pak Pangko Armada 2, juga Pak Wagub, lengkaplah Wakil Ketua DPRD. Kita memberikan ruang bagi ketiga kepala daerah untuk memberikan yang terbaik dari format yang bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Maka saat ini sedang bergantian presentasi dari ketiga daerah, draft Raperwil, rencana peraturan wilayah, dan Raperbub, rencana peraturan bupati. Secara bergantian mulai jam 11 ini mereka presentasikan. Kalau itu sudah selesai, maka insya Allah sore atau malam nanti akan ada penandatanganan fakta integritas antara Forkopimda tiga daerah ini dan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, supaya ada pengait di antara kami yang di provinsi dengan yang di kabupaten kota, agar apa yang kita bisa maksimalkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini betul-betul tetap bisa termonitor dan terkontrol. Ya. Baik, Ibu Hovifah, apa sebenarnya yang membuat masa PSBB di Surabaya Raya ini berakhir dan mengakhirnya dengan PSBB transisi begitu? Tadi Anda juga menyebutkan bahwa angkanya malah mengalami kenaikan di Gresik dari 0 menjadi 1,6. Pakar epidemiologi juga menyebutkan sebenarnya di Surabaya itu juga angka kasus coronanya masih di angka 1, Ibu. Bukan rate of transmission-nya saja. Kalau ini sebenarnya optimis ya, kalau artinya sudah 1,0. Tetapi bahwa ER-nya, attack rate-nya 94,1 per 100.000 penduduk, ini yang resiko tertinggi di Indonesia hari ini justru ada di Surabaya. Jadi kalau tadi saya sampaikan attack rate di Jakarta itu sekitar 72 atau 71 ya per 100.000, kan ini dinamik terus angka ini. Itu artinya resikonya masih sangat tinggi. Oleh karena itu kemarin dalam rapat itu Pak Pangdam kemudian usul ini harus ada pengaitnya yang bisa menjadi referensi untuk sinergitas antara Pemprov dan pemerintah Kabupaten Kota Surabaya Raya. Maka diputuskanlah perlu ada fakta integritas. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak Lovi. Baik, kemudian protokol kesehatan seperti apa nantinya yang akan diterapkan? Ya, kami akan mendapatkan varian-varian protokol kesehatan. Kemungkinan sekarang ini masih bergantian antar kabupaten kota dan nanti sesi terakhir Surabaya. Jadi apakah protokol di pasar tradisional, apakah protokol di transportasi publik, ataukah protokol di tempat-tempat lain. Itu termasuk menjadi satu kesatuan dari saya sebut saja lampiran Raperwali dan Raperbub. Jadi Perwali dan Perbub akan diikuti oleh varian-varian protokol yang ini akan disiapkan oleh pihak kota dan kabupaten. Ya, kita sih punya panduan karena pasca PSBB itu ada masa transisi pasca PSBB. Transition pasca restriction itu ada panduan dari WHO. Kalau panduan dari WHO kami juga sudah sampaikan bahwa ada 6 item yang dipersyaratkan dipastikan harus sudah termonitor, adalah misalnya bahwa penyebaran COVID ini terkontrol.
Bahkan kalau mau masuk pada new normal, WHO dan Bappenas itu mempersyaratkan di bawah 1 rate of transmissionnya selama 14 hari berturut-turut. Jadi kalau untuk memasuki item-item yang menjadi kualifikasi atau persyaratan panduan WHO, ini sebagian besar belum terpenuhi. Tapi sepertinya ada nuansa bahwa memang ini kasihan masyarakat sudah terlalu lama, mungkin mereka akan memasuki wilayah kerja mereka, kemudian aspek ekonomi yang kemarin banyak muncul adalah aspek ekonomi. Kita sebetulnya ingin membangun keberseiringan antara kesehatan masyarakat dengan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu kan sebetulnya tidak pernah ada penutupan pasar tradisional kecuali adalah menjaga protokol kesehatan di pasar tradisional. Jadi selama PSBB pun tidak pernah ada penutupan mal di Surabaya ini. Tidak pernah ada penutupan pasar di Surabaya ini kecuali ketika setelah ada kasus yang terkonfirmasi positif atau yang meninggal di salah satu pasar kemudian ditutup beberapa hari. Saya ingin menyampaikan contoh PSBB di Malang Raya. PSBB di Malang Raya itu langsung diikuti oleh format protokol kesehatan pasar yang memang termonitor. Jadi misalnya Kota Malang ada 26 pasar tradisional, semuanya menggunakan ganjil genap dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Kabupaten Malang ada 54 pasar tradisional dengan protokol kesehatan yang juga sangat ketat. Karena saya, Pak Pangdam dan Pak Kapolda ini paling tidak 3 kali kita mengunjungi apakah protokol kesehatan yang harus dilakukan di pasar tradisional ataukah kampung tangguh. Nah, kami bersyukur bahwa di Surabaya ini kampung tangguhnya juga sudah mulai berdiri. Inisiatornya Pak Pangdam dan Pak Kapolda menjadi pengampu. Mudah-mudahan ini akan menjadi penguatan karena kampung tangguh itu bukan hanya dibutuhkan pada saat COVID atau PSBB, tapi justru dibutuhkan sebagai pengawalan pada saat transisi dan justru ketika masuk new normal. Karena transisi dan new normal ini kalau tidak diikuti dengan pengetatan protokol kesehatan, kami memang sangat khawatir bahwa ada euforia yang kemudian ini menjadi makin meluas. Karena sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa resikonya masih cukup tinggi, 94,1 per 100.000 penduduk. Oleh karena itu, seandainya ini masyarakat sudah terkonfirmasi semua bahwa hari ini adalah hari pertama transisi pasca PSBB, maka mohon pengetatan dan makin disiplin itu justru harus ditegakkan karena kita semua menjaga jangan sampai makin meluas ketika kita sudah bersama-sama mengambil keputusan tidak lagi memperpanjang PSBB. Saya meyakini bahwa kampung tangguh yang sekarang sudah cukup banyak di Surabaya mudah-mudahan bisa menjadi pengawal kedisiplinan masyarakat. Baik, kemudian soal rapid test, Bu Hovifah, ini masih ada penolakan rapid test seperti yang terjadi di Kediri, Jawa Timur. Ini bagaimana sosialisasi dan penanganannya? Jadi sebetulnya ada 5 kabupaten dan 1 kota yang menurut data kami OTG dan PDP-nya sangat tinggi. OTG di Jawa Timur potensi kemungkinan terkonfirmasi positif bisa sampai 35%. Namanya juga OTG, orang tanpa gejala. Mereka nampak sehat, tidak ada batuk, tidak ada demam, apalagi sesak nafas. Tapi kalau di rapid test mungkin reaktif. Kalau reaktif di swab mungkin bisa positif karena potensi kemungkinan positif bisa 35% dari OTG. Kemudian PDP. PDP ini potensi kemungkinan menjadi positif bisa 55%. Maka kalau OTG dan PDP ini ditambahkan, itu sudah 90% bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Itulah Pemprov akhirnya menurunkan tim COVID-19 Hunter. Jadi tim COVID Hunter ini ada 5 tim, ada dokter, ada 5 perawat, ada mobil, ada rapid test, ada VTM, ada swab test, lengkaplah mereka. Direncanakan mereka ini hari ini tanggal 9 adalah hari terakhir di Tulungagung, hari terakhir di Kediri, hari terakhir di Gresik, Sidoarjo, dan Bangkalan. Kemudian mereka akan bergerak ke Lamongan, ke Bojonegoro, ke Probolinggo, Nganjuk. Nah, ini daerah-daerah yang di dalam peta kami OTG dan PDP-nya cukup tinggi. Termasuk yang tadi ditayangkan di iNews di Kedah, Kediri, sebenarnya ada klaster baru di sana. Pada saat saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda ke Kediri hari Sabtu yang lalu,
kami mendapatkan informasi klaster ini jumlahnya ternyata agak signifikan. Kemudian kami koordinasi, saya menyampaikan silahkan kalau ingin rapid test, toh tim itu sedang ada di Kediri. Tim ini sudah mulai hari Kamis. Jadi saya bilang tim ini ada di Kediri, silahkan. Jadi sebetulnya peta di mana, berapa orang, semuanya yang menentukan adalah kabupaten kota. Pemprov hanya menjadi supporting team, leading sektornya tetap kabupaten kota. Nah mungkin barangkali sosialisasi kembali. Ada yang di rapid test takut, ada kan yang takut disuntik, padahal kalau kayak saya ini rapid testnya sudah nggak bisa dihitung. Sangat sering kami rapid test di tim Pemprov ini, kami juga swab, saling menjaga karena paling tidak saya sering berinteraksi dengan macam-macam elemen gitu, meskipun pada posisi yang sangat terbatas, tapi semuanya tetap kita harus lakukan kewaspadaan. Nah, proses mensosialisasikan kekhawatiran kalau rapid test, kalau reaktif nanti swab, kalau positif lalu mungkin loh ya, kekhawatiran itu dibawa ke rumah sakit takut atau mungkin tidak terkonfirmasi nanti biayanya bagaimana, padahal semua di dalam sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah. Kira-kira gitu. Oke, terakhir Bu Hovifah, ini apa yang menjadi prioritas pemerintah Jawa Timur saat ini? Ya, tetap kita akan memaksimalkan untuk bisa melakukan penyisiran, tracing. Jadi kan sebetulnya Mbak Lovi, 1 testing, 2 tracing, kemudian 3 treatment, plus intervention. Nah pada posisi seperti ini, kecepatan kita melakukan testing, apakah rapid test atau PCR test, itu akan bisa mempercepat tracing. Tracing yang cepat pasti akan terjadi lagi, rapid test lagi, kemudian PCR test lagi. Setelah itu intervensinya seperti apa, treatmentnya seperti apa. Hari ini ada beberapa daerah yang memang bed dari rumah sakit yang ada di Jawa Timur, beberapa titik cukup, beberapa titik tidak cukup. Maka kami menyiapkan rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan ini kalau full capacity, sekarang sih sedang terus dikembangkan, itu bisa sampai 571 bed. Nah, ini format yang kita harapkan ringan sampai sedang, yang tidak merasa ada gejala apa-apa, tapi ternyata swabnya positif. Nah itu kita arahkan ke rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Ini sekaligus akan menjadi bagian dari relaksasi rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan nanti untuk yang sedang dan berat. Ini sudah berjalan sih lebih dari seminggu. Sehingga kita berharap yang ringan dan sedang ketemu juga dengan ringan dan sedang, mereka akan mendapatkan proses treatment di rumah sakit lapangan atau darurat. Baik, terima kasih Ibu Hovifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Semoga kedisiplinan akan protokol kesehatan masyarakat Jawa Timur juga ditingkatkan. Selama sepekan terakhir ada 3 peristiwa pemulangan paksa pasien oleh pihak keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengambilan paksa tersebut diduga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya penularan corona. Tolong berikan kami jalan. Angkat gigi. Pernah gigi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolong Pak bukakan jalan. Atau jenazah ini akan kami simpan di tengah jalan. Lepaskan kami jalan. Angkat gigi. Selama sepekan terakhir, sejumlah peristiwa pengambilan paksa PDP COVID-19 terjadi di Kota Makassar. Mulai dari video pemulangan jenazah pasien COVID yang terjadi di Rumah Sakit Stella Maris. Peristiwa yang sama juga terjadi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19, yakni Rumah Sakit Dadi Makassar. Kejadian pemulangan paksa ini terekam CCTV rumah sakit. Pihak keluarga menerobos masuk ke ruang perawatan dan membawa jenazah pasien yang meninggal dunia untuk dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Sementara itu di Rumah Sakit Lamuang Baji, puluhan massa juga menerobos masuk ke ruang perawatan untuk mengambil pasien PDP yang sudah meninggal dunia. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor ID Cabang Makassar, berbagai organisasi profesi kesehatan Makassar resmi menempuh jalur hukum terkait insiden pengambilan paksa jenazah diduga COVID-19 di Kota Makassar. Organisasi profesi kesehatan merasa sangat dirugikan, bahkan mendapat ancaman oleh masyarakat dan pihak keluarga. Sampaikan kembali bahwa dengan pasien masuk pagi, tadi disampaikan sama ahli patologinya, bahwa pengambilan yang celakanya kalau pengambilan itu masuk dengan sore hari, pasien masuk
Dia katakan tadi, yang paling tercepat itu 1 kali 24 jam. Belum ada kendala. Oleh karena itu, dengan menempuh jalur hukum, mereka berharap adanya perlindungan penuh dari pihak kepolisian agar seluruh petugas medis yang bekerja di rumah sakit rujukan tetap fokus dalam menangani pasien COVID-19. Tim Liputan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, ada Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat siang, Pak Ibrahim. Selamat siang, Lopi. Pak Ibrahim, ini bagaimana sebenarnya kronologis kejadian pengambilan paksa jenazah ini oleh keluarga? Iya, jadi pertama-tama kita merasa prihatin ya dengan kondisi yang terjadi ini. Apalagi terjadi ini rentet beberapa kejadian. Dan yang sempat kita lakukan pemeriksaan ini saat ini memang beberapa kasus ini. Nah, mereka semua pada intinya sebenarnya berharap ada perlakuan terhadap keluarganya. Namun mereka mengabaikan adanya protokol kesehatan. Dan akhirnya mereka memaksakan untuk mengambil mayatnya dan dikebumikan seperti biasanya. Nah, dengan kondisi-kondisi ini kan cukup memprihatinkan. Pertama dengan pertimbangan bahwa apabila pasien yang sudah suspek COVID ini dibawa pulang, otomatis pasti akan menyebarkan penyakit kepada masyarakat umum. Namun mereka ini tidak mau mendengarkan protokol yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit dan tetap melaksanakan pengambilan dengan cara memaksa kepada petugas-petugasnya. Baik, oke. Ini organisasi profesi kesehatan juga mengajukan proses hukum atas kejadian ini begitu. Mereka merasa dirugikan. Sejauh ini bagaimana proses hukumnya, Pak? Iya, jadi kemarin memang ada pertemuan dari ID dan memberikan pernyataan sikap bahwa mereka merasa dirugikan dengan kondisi-kondisi pernyataan-pernyataan melalui medsos. Seakan-akan bahwa ini cuma isu yang dibangun-bangun oleh pihak medis, kemudian mereka tidak mau menerima kondisi ini. Nah, pihak ID sendiri meminta perlindungan karena merasa dirugikan dengan kondisi ini, apalagi dengan banyaknya medsos yang membangun isu-isu seakan-akan bahwa ini merupakan bisnis. Nah, dari pihak ID kemarin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak ID tidak lain memang karena hanya melaksanakan protokol kesehatan yang merupakan standar WHO. Dan juga mereka dilapis oleh etika kedokteran, sehingga tidak ada hal-hal yang seperti yang disampaikan di dalam medsos tersebut. Nah, terkait dengan hal itu, kita akan melakukan penelusuran terhadap pembuat-pembuat isu ini, dan akan kita proses hukum nantinya. Nah, sama saja dengan yang mengambil jenazah paksa ini, kita akan proses hukum semuanya. Baik, untuk ancaman hukumannya bagi pelaku pengambilan jenazah seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya sejak diberlakukannya kondisi darurat COVID ini dan kemudian ada aturan-aturan tentang kekarantinaan kesehatan, sebenarnya sudah ada pidana yang melingkup kondisi ini. Namun kita dari kepolisian sengaja mengedepankan upaya-upaya persuasif dan humanis karena pertimbangan-pertimbangan bahwa ini kan memang musibah secara global, nasional dan juga lokal. Nah, untuk itu kita melaksanakan upaya-upaya persuasif dengan mengedepankan suasana humanis. Nah, masyarakat memahaminya bahwa tidak ada pidana di sini, sehingga apa yang menjadi pemikirannya, keinginannya akhirnya dilakukan. Tetapi seharusnya masyarakat memahami bahwa ini ada pidana hanya tidak kita laksanakan. Nah, makanya dengan kejadian ini, kita akan melakukan proses hukum terhadap pelaku-pelaku yang mengambil paksa mayat tersebut. Baik, terima kasih Pak Ibrahim sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, hari kedua ojol beroperasi, pengemudi mengaku kesulitan mendapatkan penumpang. iNews Siang segera kembali.